Kita buka majlis Al-Quran kita dengan Fatihah bersama-sama. Dengan niat Allah bukakan hati kita. Allah berikan cahaya pada hati kita. Allah berikan syafaat lewat kitab sucinya untuk kita di dunia dan di akhirat. Wala hadhihi niyyah. Wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidil mursalin. وعلى آله ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, berkat, salamah insyaallah, sama dalam ibadah kepada Allah, dalam rukuk sujud kita di hadapan Allah pada siang hari ini. Saya coba untuk melihat satu potong ayat Al-Quran Karim di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas berada di juz ke-20. Surah Al-Qasas berada di juz ke-20. Satu ayat daripadanya berbunyi, di ayat ke-57 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ayat ke-57 dalam surah Al-Qasas. Sekali lagi kita bacakan. وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan, menceritakan tentang ucapan orang-orang kafir Quraisy di hadapan Rasulullah SAW. Tatkala Rasul mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran agama Islam, masuk dalam iman, selamat di dunia, selamat di akhirat, mereka dalam keadaan kafir. Mereka jawab kepada Rasul, Ya Muhammad, kalau kami ngikutin engkau, agama engkau, kebenaran yang kau bawa, ajaranmu, kami takut, kami khawatir, nanti kami hidup di negeri ini udah ada aman lagi. Nanti kami hidup di negeri ini udah aman lagi. Nanti kami bisa dikalahkan oleh bangsa luar. Nanti kami hidup jadi miskin. Nanti kami hidup melarat.
Perempuan-perempuan kami nanti diperlakukan perlakuan yang jelek. Harta kekayaan kami nanti dirampok. Hidup kami tidak aman dan nyaman. Itu ucapan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah saat itu. Allah jawab ke mereka. Sekarang ini kamu hidup di bumi suci ini, di Mekah. Bukankah kamu hidup dalam keadaan aman? Bukankah kamu hidup dalam keadaan berkecukupan? Bukankah rezeki kamu datang kepada kamu dengan mudah dan aman negeri kamu? Bukankah seperti itu? Bukankah orang-orang datang ke negeri kamu dalam keadaan menghormatin kamu dan memuliakan negeri kamu? Bukan keadaan seperti itu. Dan cerita tentang Mekah ini disebutkan juga, dipuji juga oleh Allah dalam surah Al-Ilaf. Dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Tapi saya tidak mau membahas masalah itu. Tapi di situ ada cerita tentang bagaimana orang Mekah yang kafir itu dimuliakan kalau mereka pergi keluar. Dan didatangin oleh orang-orang luar untuk datang ke rumah Allah. Ke Mekah, ke Ka'bah untuk beribadat di situ. Walaupun di sana ada kesyirikan. Mereka datang keluar dihormatin orang oleh bangsa lain, orang luar datang masuk ke negeri mereka, memuliakan tempat dan negeri mereka. Allah bilang kepada mereka, bukankah keadaan kamu dalam keadaan yang aman, yang berkecukupan, yang segalanya ada di sana? Gak repot-repot. Kenapa sekarang kamu bilang ada Islam, ada kebenaran, ada dakwah, ada Rasul ngajarin kebenaran, kamu bilang kamu bakal melarat hidup kamu, menderita hidup kamu. Yang ngasih kamu makan itu siapa? Yang ngasih kamu kemudahan itu siapa? Yang ngasih kamu keamanan di negerimu itu siapa? Yang memberikan kemudahan datang rezeki ke negeri kamu itu siapa? Sudah pernah terjadi. Sudah jalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Orang lihat kamu dan orang lihat negeri kamu terhormat. Siapa yang bikin itu semua terjadi? Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Semua itu dari siapa kata Allah? Rizqan min ladunna. Rizkinya itu datang dari kami. Keamanannya itu datang dari kami. Kehormatan yang kamu dapat, kemuliaan yang kamu dapat dari luar itu dari kami sebabnya. Karena di sana ada rumah kami. Rumah Allah, Ka'bah. Di sana ada tanah suci. Orang hargain kamu karena barang itu. Orang muliakan kamu karena barang itu. Bagaimana kamu kaitkan kehinaan terjadi jika ada kebenaran yang dibawa oleh Nabi, yang Nabi itu adalah utusan kami. Yang kitab suci yang dia bawanya itu, wahyu-wahyu yang dia bawanya itu adalah wahyu dari kami. Kamu makan minum dari kami kasih kamu wahyu dari kami kasih kamu kebenaran dari kami ajarkan kamu kebenaran dari kami, lalu kamu katakan kebenaran itu datang akan menjadikan kamu susah, melarat, menderita. Di mana kamu letak cara berpikir kamu? Memang ada 3 poin yang kita bisa paham dalam ayat ini. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Poin pertama, ma'asyiral muslimin, mereka menganggap, kaum kafir Quraisy, dan tidak mustahil juga terjadi di zaman hari ini. Di negeri, di dunia ini. Entah negeri yang mana saja, tinggal kita cocok-cocokkan saja. Tapi Al-Quran tidak usang. 14 abad yang lalu turun, hari ini juga masih relevan untuk terjadi. Untuk membuktikan kebenaran itu. Bahwa ada sekelompok manusia di sebuah daerah, di sebuah negeri, di sebuah negara, takut dengan hidayah. Poin pertamanya takut dengan hidayah. Takut dengan kebenaran. Takut dengan keadilan. Takut dengan kejujuran. Takut dengan kesucian hidup. Takut dengan kedamaian. Dan yang semuanya itu datangnya dari Allah.
Seolah-olah kalau hidayat datang, kalau Islam datang, kalau iman datang, kalau kebenaran itu datang, membuat porak-poranda hidup mereka. Seolah hidayat itu, agama itu, kebenaran itu datang untuk bikin susah mereka. Lebih dikerucutkan lagi, seolah-olah kalau Islam ada di situ, Islam akan porak-porandakan negeri itu. Islam akan bikin kacau hidup mereka. Islam akan bikin sengsara hidup mereka. Padahal Islam punya Tuhan mereka, milik Tuhan mereka. Apakah begitu kondisi hidayah? Apakah begitu identitas hidayah? Sifatnya seperti itu. Yang dimuliakan Allah. Hidayah itu petunjuk. Orang hidup dalam petunjuk, itu hidup dalam ketenangan, dalam kedamaian, dalam kenyamanan. Hidayah itu sifatnya begitu. Kelapangan hati. Bagaimana bisa lapang hati? Bagaimana bisa tenang hati? Karena Allah yang taruh ketenangan dan kelapangan itu. Allah yang tanamkan ketenangan itu. Bukan benda, bukan barang. Bukan material, bukan duit, bukan jabatan. Tapi ketenangan itu datang ketika Allah datangkan. Dan bagaimana mungkin ketenangan itu datang kepada diri seorang kalau jauh hubungannya dengan Allah. Sementara ketenangan itu milik Allah. Kebahagiaan itu milik Allah. Kenyamanan itu milik Allah. Kelapangan hati itu milik Allah. Allah yang bukakan hati. Sebab apa? Sebab hatinya juga milik Allah. Sebab nyawanya juga milik Allah, badannya juga milik Allah, jantungnya juga semua milik Allah. Bagaimana bisa tidak nyambung? Tapi bayangkan, balikkan. Kalau Allah sudah sempitkan hati seorang, dijauhkan dari hidayat. Jauh dari hidayat, sempit hidupnya. Sempit pikirannya, tidak tenang hatinya, tidak tenang jiwanya. Duitnya banyak, kedudukannya tinggi. Tapi Allah buat dia tidak nyaman. Siapa yang buat dia tidak nyaman? Siapa yang buat dia tidak tenang? Siapa yang buat dia kacau balau padahal semua cukup sama dia? Allah yang buatnya. Kenapa? Karena yang menaruhnya situ juga Allah. Karena jiwanya yang tidak tenang juga, Allah yang tetapkan untuk tidak tenang. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran di ayat lain surah Al-A'raf. Allah bilang, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah mau seseorang untuk diberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya. Berarti petunjuk itu bikin lapang. Hidayah itu bikin lapang hati. Hidayah itu bikin tenang hati. Hidayah itu, yang sebenar-benar hidayah, adalah kamu kenal Tuhanmu. Kamu dekat Allah. Kamu kenal agamamu. Kamu kenal kitab sucimu. Kamu ada hubungan dengan Tuhanmu. Itu hidayah. Kamu ikutin aturan Tuhanmu. Anjuran Tuhanmu. Ajaran Tuhan. Kamu ikutin. Kamu tenang. Kamu lawan itu. Kamu nentang fitrahmu. Sebab fitrah sebenarnya berada dalam situasi kondisi yang baik. Manusia punya fitrah aslinya menerima kebaikan. Manusia punya fitrah sebenarnya menerima kebenaran. Menerima agama. Menerima Islam. Menerima iman. Sebenarnya seperti itu. Tapi kamu tolak itu. Kamu berseberangan dengan fitrahmu sendiri. Dan mereka menyalahkan hidayat. Di balik mereka menyalahkan hidayat, mereka menolak kebenaran. Di balik mereka menolak kebenaran, mereka tidak mau Islam ada di situ. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau ada wahyu Allah di situ. Mereka tidak mau ada kebenaran-kebenaran yang mereka tidak mau. Mereka pengen hidup seperti cara mereka. Nafsu, kebebasan, keluasaan sekendak mereka. Ngatur ngikut nafsu mereka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin. Mereka kaitkan kalau jadi orang Islam, jadi orang beriman, kalau ngikutin ajaran Allah, ngikutin ajaran Rasulnya, mereka kaitkan bahwa negeri mereka akan berantakan. Seolah agama itu untuk bikin berantakan negerinya. Seolah agama itu untuk bikin mereka melarat hidupnya. Seolah agama itu bikin tidak aman negerinya. Padahal mereka duduk di negeri itu, negerinya punya Allah. Negerinya punya Allah. Sejak kapan mereka bikin negara? Sejak kapan mereka wujudkan negara mereka? Sejak kapan? Sejak kapan mereka wujudkan air di negara mereka? Sejak kapan mereka wujudkan oksigen di negeri mereka? Sejak kapan? Sejak kapan mereka buat batasan-batasan itu? Sejak kapan? Semua punya Allah. Semua milik Allah. Tapi mereka menyalahkan kepemilikan Allah. Kalau Allah tampil di negeri mereka,
Kalau Islam tampil di negeri mereka, kalau ajaran Allah tampil di negeri mereka, hidup mereka merantakan, melarat, menderita. Padahal mereka duduk di bumi Allah. Mereka makan minum dari rezeki Allah. Mereka diberikan segala kelebihan itu karena Allah. Inilah yang dikatakan Allah dalam hadis kursi. Aku heran dengan anak Adam ini. Aku heran dengan anak Adam ini. Semua anak Adam. Termasuk kita. Termasuklah negeri kita, rakyatnya. Aku heran, kata Allah. Ajib libni Adam. Heran banget aku melihat anak Adam ni. Akhluq wa yu'bad siwai. Aku yang ciptakan mereka. Aku yang ciptakan mereka. Aku yang hidupkan dia dalam perut ibunya. Aku yang kasih kesempatan dia hidup di bumi, keluar dari perut ibunya dalam keadaan baik. Sehat walafiat, aku yang besarkan dia. Aku yang kasih kesempatan dia hidup tumbuh besar. Dan kuat, dan berfikir, dan punya kesempatan. Dan punya kedudukan, dan punya kekuatan, dan punya. Aku. Aku. Akhluk. Tapi yang disembah selain aku, katanya. Aneh anak Adam ini. Yang disembahnya selain aku. Padahal dia tahu benar bahwa dia tidak hidup di bumi ini kecuali aku. Yang buat dia hidup. Semuanya. Zahir, batin, material, semuanya. Yang ngajarin dia hidup macam mana hidup, aku. Kalau tidak aku ajarin dia hidup, dia seperti binatang. Berapa banyak manusia yang tidak diajarin oleh Allah Ta'ala hidup, hidupnya seperti binatang. Berapa banyak? Dan kita sudah hidup, diajarkan oleh Allah Ta'ala kehidupan, hidup seperti manusia yang layak, yang sempurna. Akhluk wa yu'bad siwai. Aku yang hidupkan dia, yang ciptakan dia, yang disembahnya selain aku. Kedua Allah bilang, arzuk. Aku yang kasih dia rezeki. Pagi, siang, sore, malam. Dari mulai masuk dalam perut ibunya. Keluar dari perut ibunya, aku yang kasih dia rezeki. Sampai dia mau mati pun, aku yang kasih dia rezeki. Air yang ada yang dia minum berton-ton metrik itu. Makanan yang berton-ton beras itu. Nafas yang bermetrik-metrik. Yang tidak terhitung. Yang kasih rezeki itu siapa sih? Siapa yang kasih rezeki itu? Arzuk. Aku, kata Allah. Aku yang kasih itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu kalau mau hitung rezeki dari aku, nikmat dari aku, kamu tidak bakal hitung. Tidak bakal kamu hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi masalah innal insana la zalumun kafar. Memang manusia ini terlalu zalim. Terlalu melampau zalim, terlalu melampau kufurnya. Allah katakan, aku yang kasih rezeki, kamu ucapkan syukur kepada makhluk. Kamu ucapkan terima kasih kepada makhluk. Kamu serahkan dirimu kepada makhluk. Padahal mereka enggak kasih kamu makan, enggak kasih kamu minum, enggak kasih kamu ketenangan, kedamaian, enggak ngasih kamu negeri, enggak ngasih kamu air, enggak ngasih kamu oksigen, enggak ngasih apa-apa mereka. Tapi kenapa kamu sembah mereka? Kenapa kamu syukurin mereka lebih dari syukurmu kepada aku? Kenapa kamu jadi hamba mereka lebih dari kehambaanmu kepada aku? Kenapa kamu benci aku padahal aku yang kasih sayang sama kamu? Sementara mereka menghinakan kamu, melecehkan kamu, mendiskriminasikan, menindas kamu. Kenapa kamu buat seperti itu kepada aku? Kamu lihat apa kejahatan aku kepada kamu? Hah? Kata Allah, apa keburukan aku kepada kamu? Tapi kamu lihat itu mereka itu, kata Allah. Apa yang mereka sudah buat jahat kepada kamu? Hitung kejahatan mereka dan hitung kejahatan aku. Hitung kebaikan aku dan hitung kebaikan mereka. Mana lebih banyak? Tapi kenapa aku yang kamu tersingkirkan ya? Erzq. Wa ishkar ghairi. Aku yang kasih rezeki, yang disyukurin bukan aku. Agama aku akhirnya terpental. Ajaran aku terpental. Pesan-pesan aku terpental. Kitab suci aku dimusuhin. Nabiku dimusuhin. Semua yang berkaitan dengan aku dimusuhin semua. Kata Allah. Nah ini ayatnya nih. Nutakhattaf min ardina. Bagaimana mungkin aku berbuat jahat kepada kamu sementara kamu hidup di bumi aku? Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Rizqan min ladunna. Itu semua kata Allah pemberian aku untuk kamu. Biar kamu jalanin hidup kamu. Dan aku tidak mau kurangin sedikit pun untuk kamu. Aku tahu kamu kurang, aku yang tambahkan. Aku tahu.
Dan aku tidak akan stop. Sejahat-jahat kamu pada aku tidak akan stop nikmat kamu. Tidak akan. Seburuk-buruk kamu kepada aku tidak akan stop nikmat aku pada kamu. Sekufur-kufur kamu menentang aku tidak akan tindakkan kamu semua sekaligus. Nah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kata Allah di ayat yang lain, Allah bilang, andaikan Allah mau bertindak atas kejahatan manusia, maka tidak akan ada manusia yang tidak berbuat jahat di muka bumi ini. Tidak ada. Kalau aku mau bertindak dengan kejahatan manusia, apa yang dia buat yang mereka itu tidak mungkin tidak buat jahat, maka tidak ada yang hidup di muka bumi ini. Tidak ada. Tidak ada yang hidup di muka bumi ini. Andaikan aku mau bertindak dengan kejahatan mereka, aku ukur semua kejahatan mereka, lalu aku tindak. Setiap kali mereka buat jahat, aku tindak. Tidak ada yang hidup di bumi ini. Tidak ada yang hidup di negeri ini satupun manusia. Tidak ada. Karena manusia tidak lepas dari kejahatan. Tapi aku berikan kesempatan untuk hidup mereka. Rizqan min ladunna, kami kasih mereka rezeki. Mereka musuhin kami, masih kami kasih rezeki. Tidak masalah. Mereka lupa pada kami, tidak apa-apa, kami kasih rezeki. Rizqan min ladunna, kami tidak miskin, kasih orang kafir. Kami tidak miskin, kasih orang munafik. Kami tidak miskin, kasih orang yang musuhin kami. Kami tidak miskin pada orang yang memerangin kami, memerangin agama kami, memerangin Islam kami, memerangin ajaran. Kami tidak miskin, kata Allah. Kalau 270 juta di negeri ini semuanya memusuhin Allah, tidak sedikit pun Allah miskin. Tidak sedikit pun Allah rugi. Tidak sedikit pun Allah merasa disingkirkan, tidak sedikit pun. Kalau 270 juta negeri ini tidak peduli dengan Allah, tidak mau tahu dengan Allah, tidak mau tahu dengan agamanya, ada kata rizqan min ladunna, kami mah punya rezeki, kasih saja, kasih saja, kasih saja. Siapa saja yang buat baik kami kasih, yang buat jahat kami kasih, yang cinta sama kami kasih, yang musuhin kami kasih, kasih semua. Rizqan min ladunna, kata Allah. Sayangnya Allah kepada manusia seperti itu. Tapi mereka berpikiran lain. Orang kafir keras setting mindednya macam itu. Kalau Islam masuk, memporak-porandakan hidup. Kalau Islam masuk, bikin ketidakamanan negeri kami. Kalau Islam masuk, bikin kacau balau persatuan kami. Kalau Islam masuk, bakal menjadikan penindasan di negeri kami. Settingan otak mereka jahat semua kepada Allah. Settingan otak mereka jahat semua kepada nikmat Allah. Settingan otak mereka semuanya negatif kepada Allah. Tapi aneh manusia, ma'asyiral muslimin. Kepada manusia mereka berpikiran positif, walaupun manusia yang berbuat jahat kepada mereka. Kepada manusia. Kepada Allah, dia negatif. Kepada agama Allah, dia negatif. Kepada manusia yang memusuhi Allah, mereka siap katakan, Tuhanku, pemimpinku, penyelamatku, pahlawanku, semua. Sama Allah yang kasih makan minum semua sampai mati, mereka bersikap negatif kepada Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun, kata Allah. Itulah kondisi manusia. Yang tidak mau tahu tentang Allah. Yang tidak mau tahu dengan kasih Allah. Yang tidak mau tahu tentang diri mereka. Itulah masalah. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Mereka tidak pernah mau tahu tentang siapa diri mereka dan siapa aku. Dan bagaimana hubungan aku dengan mereka. Lalu bagaimana hubungan mereka dengan aku. Itu persoalan manusia. Terjadi permusuhan antara manusia dengan Allah. Allah tidak memusuhin manusia. Yang yang dimuliakan Allah, Allah tidak memusuhin manusia. Yang terjadi itu manusia memusuhin Allah. Karena kalau kita katakan Allah memusuhin manusia, tidak akan ada yang hidup di muka bumi yang memusuhin Allah. Tidak akan ada. Tapi lihatlah di negeri ini dan di luar negeri ini berapa banyak yang musuhin Allah dan tetap mereka hidup, kata Allah. Karena itu aku tidak memusuhin manusia. Aku tidak memusuhin manusia. Tapi manusia memusuhin aku. Memusuhin aku dalam konteks memusuhin agama aku. Memusuhin aku dalam konteks memusuhin ajaran aku. Memusuhin aku dalam konteks memusuhin nilai-nilai yang aku ajarkan kepada mereka. Memusuhin aku termasuk memusuhin kitabku, memusuhin nabiku, memusuhin nilai-nilaiku yang kasihkan kepada mereka. Dan nikmat-nikmat aku. Yang dimuliakan Allah. Kita perlu menambah keyakinan kita dalam detik-detik kehidupan kita yang akhir ini. Dan semua kita ini menuju tahap akhir dalam hidup. Semua kita menuju tahap akhir dalam hidup. Husnuzan kita kepada Allah, sangka baik kita kepada Allah harus terus dipupuk. Sejauh mana sangka baik kita kepada Allah? Antara kita dengan Allah dan antara kita, hubungan kita dengan manusia, kita kaitkan dengan Allah. Bagaimana? Antara kita dengan Allah dalam konteks di mana kita hidup.
Di negeri mana kita hidup? Di lokasi mana kita hidup? Kita perlu husnuzan kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Sangka baik dengan apa yang Allah buat kepada kita. Dan itulah yang mungkin bisa membuat kita tambah tunduk. Tambah khusyuk di hadapan Allah. Tambah menampilkan keperluan dan kebutuhan kelemahan kita di hadapannya. Masyaallah muslimin. Ayat Al-Quran mengajarkan kita banyak. Kalau kita mau cari tahu pelajaran daripadanya. Mudah-mudahan lewat Al-Quran Allah berikan hidayah selalu kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.